Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Without Ice di edisi 13 Mei 2023. Ada saya Nistiono, Saya Amin. Saya Fitria. Dan saya Tofi. Di malam hari ini atau di hari ini masih suasana Syawal ya kita ya, karena masih belum 1 bulan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444, dan temanya pun juga tidak jauh-jauh dari itu, maafkan. Gitu ya, maaf atau maafkan Mas Amin? Memaafkan. Maafkan siapa Mas Amin? Maafkan siapa? Ya, karena kan kebetulan ini juga masih bulan Syawal ya, jadi masih masih sangat lekat sama kita, memaafkan gitu. Jadi kayak gampangnya itu pengertian memaafkan itu adalah melepas kebencian atau amarah ataupun sesuatu yang terpendam, entah itu bisa disebut juga kayak entah orangnya itu berhak untuk menerima maaf ataupun tidak, tapi memaafkan itu sebetulnya adalah pada diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita untuk melepaskan perasaan-perasaan itu, karena kalaupun kita tidak memaafkan, itu hanya akan melukai diri kita sendiri, hanya akan membebani diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa memaafkan, apalagi di masih bulan Syawal ini. Gitu sih kurang lebihnya. Luar biasa. Kau maafkan aku nggak Mas Amin? Maafkan aku nggak kamu? Ya memaafkan dong, kan ini bulan Syawal. Kayak gitu. Karena bulan Syawal ini ya. Kalau nggak Syawal enggak ya? Ya tetap memaafkan sih. Jadi mungkin mungkin kalau aku bisa bertanya nih sama sahabat semua, kayak Mas Andi sama Fitri sama Mbak Tofi. Ini maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Lo enak-enakan tanya. Lo yang nanya tuh sekali. Ya udah Mas Andi deh yang nanya. Ya gimana? Tanya gimana? Iya, aku mau nanya sama Sandi. Gimana? Pernah nggak memaafkan yang istilahnya tuh Mas Andi itu memaafkan seseorang yang berat untuk dimaafkan? Pernah dong. Gimana tuh? Gimana apanya maksudnya? Grogi dia. Langsung grogi. Masa artinya gimana tuh apanya maksudnya? Ya maksudnya tuh prosesnya gitu loh, bagaimana memaafkannya kayak gitu loh. Iya sih, kalau tadi benar seperti kata tadi ya Mas Amin ngomong itu kan, ibaratnya ketika kita memaafkan itu kan pasti ada ketika apalagi kesalahan orang itu kan buat kita kan gitu ya fatal lah mungkin ya menurut kita ya, itu berkaitan dengan personal kita gitu kan, dan itu pasti dong di perasaan kita kan sangat wajar ketika kecewa, pokoknya sampai dalam lah gitu kan. Tapi ketika kita nggak memaafkan itu kan juga agak nyesek gitu kan, itu kan menjadi sakit untuk kita, karena katanya dokter atau ahli jiwa lah gitu, psikis itu kan akan bisa mengakibatkan sakit di seluruh tubuh kita, akan kemana-mana karena kepikiran, kemudian masuk alam bawah sadar, dan akhirnya kan ke beberapa penyakit yang itu tadi fatal buat kita. Nah daripada kita bikin itu kan sama saja kita membuat penyakit lah ya. Pada seperti itu kita membuat penyakit, yang mending kita maafkan meskipun ada proses yang berat, tapi insya Allah ketika kita bisa memaafkan, dan nggak mungkin dong orang selalu baik sama kita gitu kan. Dan pasti di setiap kesalahan orang itu, diri kita sendiri pun pasti akan ada hikmahnya gitu kan, minimal ya siapa tahu dari yang orang itu menyalahin kita mendapatkan ibaratnya siapa doa kita terkabulkan dari proses itu kan. Katanya orang ketika didolimi kan dapatkan ini kan doa terkabulkan kan. Siapa tahu kita merasa terdolimi, kita berdoa, insya Allah kita mendapatkan hal yang jauh lebih baik tanpa harus sumpah serapah dengan orang tersebut gitu kan. Karena
Katanya kan ketika kita sumpah serapah dengan orang sama aja kita negatif, energi negatif kan juga kembali ke kita gitu kan. Ya lebih baik kita loskan aja, kita maafkan, insya Allah kita tutup buku aja lah gitu. Aku sih gitu. Gitu. Iya sih, apa ya, tadi aku kan nanya sama Sandi itu tentang itu kan, maksudnya pernah nggak memaafkan seseorang yang sebenarnya itu sulit, karena memang dalam memaafkan sendiri itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui ya. Betul. Nah, saya di sini ngambil ada 3 tahapan untuk memaafkan seseorang itu. Yang pertama adalah keputusan untuk memaafkan ataupun tidak. Maksudnya di sini tuh dalam artian kita tuh boleh untuk memaafkan sekarang atau kita menunggu nanti. Karena apa ya, untuk proses memaafkan sendiri kan kita nggak bisa kayak ya udah dia tak maafin, kan nggak bisa ya. Jadi memaafkan itu kan apa ya, benar-benar kayak dari diri kita yang udah siap gitu. Jadi kita boleh untuk menunda memaafkan seseorang, tapi kita perlu tahu bahwa menahan perasaan benci, menahan perasaan dendam itu juga nggak akan bikin kita lebih baik gitu sih. Yang kedua? Terus yang kedua itu mengamati dari bingkai yang berbeda. Dalam artian begini, ketika kita ada orang salah sama kita, atau misalkan kita tuh nggak suka sama orang gara-gara dia tuh jahat sama kita, mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, dari mungkin orang itu kurang kasih sayang, atau orang itu mungkin pernah terluka dulunya, jadi sikapnya dia tuh memang seperti itu dalam mencari perhatian kita, atau mencari rasa nyamannya dia. Karena kan kalau orang dipenuhi dengan bencian kan pasti dia bakal ngerasa seneng ya kalau kita tuh sebel gitu, sedih kayak gitu. Terus yang terakhir itu mungkin kita bisa melepaskan. Jadi memang kita perlu untuk melepaskan emosi-emosi negatif tersebut, karena biar bagaimanapun ketika kita memendam perasaan marah itu lagi, maka kita tuh akan dipenuhi dengan kebencian juga. Terus kayak misalkan kita tuh sebel sama orang, kita tuh kalau menurut psikologi yang tadi saya dengarkan itu, tubuh kita kan mengeluarkan hormon kortisol sama hormon adrenalin. Nah, hal tersebut tuh bikin kita tuh gampang cemas, terus bikin kita tuh panik terus, kayak marah-marah, terus itu bisa memicu tekanan jantung lebih cepat dan bakal fatal gitu akibatnya. Lain halnya ketika kita membiarkan emosi negatif itu pergi dari kita, mau kita merelakan misalnya orang salah sama kita melepaskan, kita memberikan maaf, itu akan membuat jiwa kita lebih tenang dan tentram, kayak gitu sih kurang lebihnya. Iya. Luar biasa sekali ya. Terasa ingat kuliah ya. Ini saya masa presentasi ini saya di depan. Sampai ke pemaparannya amin. Saya moderatornya ini. Ya makanya ditungguin nanya makanya. Oke, sebelum Mbak Tawi sama Fitri ngasih tanggapan, ada yang bergabung dengan kita, Pak Produser? Pak Produser? Hoi. Ya. Tidur ya. Ada yang bergabung sama kita? Lewat ya. Oke, terima kasih udah lewat ya. Pak Produser dengerin suaranya ambil presentasi ngantuk dia. Iya, berasa didongengin dia. Didongengin dia. Biasa. Bakat storytelling berarti amin. Oke, Mbak Tovi, untuk maafkan sebagai kamu bekas alumni ya? Kasih ya Allah. Alumni anak konseling nih, bimbingan konseling nih. Bagaimana sih sudut pandang untuk maafkan itu bagi orang yang pernah tersakiti gitu kan? Bagaimana treatment agar kita bisa maafkan meskipun itu sangat menyakitkan bagi kita? Ada nggak sih tipsnya? Kalau bagi saya pribadi ini sih,
ketika kita mendapatkan suatu kejadian ya atau suatu sikap yang kurang mengenakan bagi kita gitu kan, pasti kan sebel, Iya. kecewa, marah, pengen gemes gitu kan. Nah Iya, itu betul. manusiawi ya, karena Heeh. justru kalau kita di apa ibaratnya kayak diperlakukan gak baik, kita B aja gitu, justru kita juga harus Malah waspada. khawatir. Kenapa dengan diri kita kayak gitu, Iya, kenapa kok nggak ada respon gitu kan. Nah tapi bagaimana di situ kita menyikapinya, mungkin dalam satu waktu pas itu emang sebel wajar, marah wajar, tapi bagaimana kita untuk memanage diri kita, jangan sampai kayak kita tuh menjatuhkan diri kita. Pernah nggak mendapatkan suatu statement kita itu tuh bodoh banget ketika dalam kondisi marah, ya kan? Ya kan? Nah kayak gitu. Jadi kita mengatur diri kita bagaimana sih, jangan sampai marahnya itu sampai kemana-mana kayak gitu loh. Nah setelah kita bisa mengatur itu semua, coba kita dalam keadaan kepala dingin, kita itu memposisikan diri kita dari berbagai sudut pandang, nggak hanya dari dari sisi yang berbuat ulah itu, tapi dari kacamata orang lain. Jadi ketika kita banyak mencoba memposisikan dari berbagai sudut pandang, oh mungkin dia kayak gitu karena seperti ini, karena seperti ini, di situ hati kita tuh akan lebih legowo gitu loh. Iya. Ya kan? Ya, Ya mungkin dia kayak gitu karena seperti ini, ya wajar lah. Mungkin kalau kita di posisi seperti itu juga mungkin akan demikian, atau bahkan mungkin lebih parah lagi kayak gitu. Dan untuk menyikapi kesalahan seorang itu lebih baik kita maafkan sejak dini, karena kalau tidak itu bisa ini ya, membahayakan diri kita juga. Iya, Ya kan? Kita mungkin jadi kecemasan, kita mungkin bisa jadi stres, atau bahkan bisa terkena trauma juga. Iya. Ya, mungkin kalau teman-teman yang di konseling bisa sampai di terapi Gestalt. Mungkin Fitri nanti kedepannya akan mendapatkan ketemu itu. Dan ketika di terapi seperti itu tuh apa ya, bahkan ada yang sampai nggak kuat gitu. Nah, jadi kalau nggak kuat itu bisa ke taraf yang lebih tinggi lagi terapinya seperti itu. Jadi kan daripada apa? Sampai minum obat juga bahkan. Ya, jadi daripada kedepannya kita yang merugi sendiri gitu kan. Jadi ya sejak dini kita mengatur diri kita seperti itu. Itu Mas Ade. Berarti intinya bagaimana caranya sedini mungkin kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Iya, seperti itu. Karena dimanapun tempat ya, dimanapun tempat pasti kita akan menemukan hal seperti itu gitu, ya kan? Dan pasti juga kita akan menemukan orang yang akan mengecewakan kita. Nah, itu yang pasti. Di mana lingkungannya. Iya, tinggal kita mau atau enggak untuk dikecewakan. Kalau nggak mau, Ya itu tadi. jangan di dunia. bukan gitu. Kalau itu mah berarti udah untuk apa ya? Menyerah dengan tantangan yang tapi ada. Tapi gitu. itulah kehidupan di dunia seperti itu gitu loh. Kalau jadi gini ya, ibaratnya kalau kata Hakim nih, kita kan termasuk udah juara nih di antara miliaran sel. Ketika kita bisa lahir di dunia ini kan termasuk kita hebat. Bibit juara itu kan ada kan. Nah pasti dong konsekuensi kehidupan di dunia ini ya, apapun itu bahasanya, apapun itu caranya, tetap kita akan bisa mengatasinya gitu kan. Gitu. Dan maaf dan enggak itu kan sebenarnya pilihan, kita mau enggak memaafkan gitu kan. Kalau enggak ya konsekuensi tadi itu ya dikatakan Amin, Mbak Tofi juga gitu kan, akan ada efek. Dan efek itu kan tidak hanya ke kita tapi juga ke lingkungan. Ketika kita marah coba misalnya kan enggak baik juga kan untuk lingkungan sekitar kita. Itu yang bahaya. Kalau kamu Fit, pernah enggak Fit maafkan Fit? Aduh, nah itu. Kamu di posisi mana nih? Yang perlu memaafkan atau yang bingung deh. Moderator atau yang dimaafkan? Grogi gitu loh. Grogi. Aku bingung ya. Di posisi mana kamu Fit? Kamu pernah dikecewakan sama orang Fit? Itu Memaafkan. Enggak, ini sebagai kabar kamu biar kamu nggak bingung. Ya pastinya namanya orang hidup ya pernah dikecewakan lah. Gitu. Terus kalau kecewakan rasanya gimana?
Kalau Kamu aku dikecewakan, nanya. enggak, kalau tadi kan kalau dikecewakan aku gitu loh, gemes gitu Kalau kamu loh. gimana Pit responnya? Ya udah tinggal pergi aja. Udah Loh. kita gak usah Oh. udah kita Berarti gak lari usah dari kenyataan ya. lari dari kenyataan. Udah orang kayak gitu udah Atlet. ngecewain kayak Dia atlet. gitu. Fitri atlet ternyata. Atlet apa? Lari. Lari dari kenyataan. Tapi aku berusaha untuk memaafkan walau itu sulit. Caranya Bagus gimana? sih. Caranya gimana? Lari tadi itu. Enggak, aku Ya, gak gimana? pernah lari. Jadi udahlah sadar bahwa manusia tuh tempatnya salah. Tempatnya salah pasti Tuhan aja bisa memaafkan kita, Allah ya. Allah bisa memaafkan kita. Nah, sedangkan manusia kok gak mau memaafkan sesama kita. Dulu itu sulit, menyakitkan banget. Dengerin tuh Mas. Sakit. Mm-mm. Tapi memang semua peristiwa itu ketika kita bisa ambil hikmahnya itu luar biasa lagowonya kita, karena Iya. ini ya, setiap peristiwa itu kan kita akan tahu rencana Allah itu kan semuanya kan pasti akan dalam bingkai rencana Allah ya pasti Iya, ya. betul. Allah itu akan merencanakan yang terbaik untuk kita. Kita akan tahu tuh di kemudian harinya, oh ternyata gitu kan dulu yang pernah mengejauhkan kita seperti ini. Gitu ya. Next time itu luar biasa. Jadi kalau kita tahu lah gitu kan rencana Allah itu memang luar biasa untuk kita. Pak Produser, ada pertanyaan? Belum ada. Ini sepi ya malam minggu ini ya? Pada kemana Masih ya? pada levelan kali ya? Atau sama awalnya kali ya? Kita terlalu ini terlalu rajin kita. Selalu ada di Iya. IWE kita luar Iya. biasa. Saya berapa kali nggak ikut? 2 kali ada ya? Oh. Setelah lebaran ya? Bener 2 kali. 2 kali. Ada kangen ya? Tanyain dong. Tanyain. Penontonnya ditanyain. Tanyain. Yang Ada kangen sama aku nggak guys? yang kangen langsung dijabri aja Mas Andi. Tulis aja di komentar nggak apa-apa. Enggak sama lu malu. Iya. Nanti yang itu Nanti dikasih dibacain emot gitu. kayak gitu juga nggak apa-apa. Emotnya apa gitu. Oke Mas Amin, kembali lagi ya tadi ya, Ya. memaafkan tadi itu kan. Sebenarnya ketika memaafkan itu ada nggak sih ruginya bagi kita? Kalau aku sendiri aku mau cerita sedikit nih. Aku dulu juga pernah punya pengalaman sulit memaafkan orang. Jadi gini sih, intinya sederhananya gini, orang bikin salah ya bikin sakit hati, bikin apa ya kecewa gitu kan, kayak yang diceritain ya yang dibahas Mbak Taufi, Fitri sama Sandi tadi ya. Nah aku tuh dulu ngalamin kayak gitu, jadi kayak sama orang tuh kalau ketemu tuh kayak hawanya tuh masih sebel, masih benci, bahkan bertahun-tahun lamanya tuh sampai kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh tiap ketemu tuh apa ya masih marah gitu, masih kecewa gitu. Terus kayak apa ya, aku tuh pikir di dalam pikiranku itu waktu itu tuh biar dia tuh ngerasain sebelnya aku, biar dia tahu bencinya aku. Padahal setelah aku renungkan baik-baik, setelah aku pikirkan, dia mah nggak ngerasa apa-apa. Dia mah nggak ngerasa bersalah. nggak ngerasa bersalah sama sekali. Jadi buat apa kebencian ini aku pupuk selama ini, buat apa gitu loh. Wah, kamu gak drakor aja. Jadi dari situ aku kayak mulai melihat apa ya, kayak kalau ibaratnya apa ya, kalau misalkan aku pertahanin marah aku bakal sungkan ketemu dia, aku bakal rikuh ketemu dia, bakal nggak enak hati, bakal kayak rasanya kita lagi sebut sama orang kan mau ketemu aja males ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika aku mulai sedikit demi sedikit merelakan, mengikhlaskan semuanya, jadi kayak ketemu juga biasa aja gitu loh. Maksudnya aku walaupun aku nggak pernah ngomong aku udah memaafkan kamu, tapi ketika ketemu tuh kita udah biasa aja gitu loh, kayak ya udah si hai hey kayak gitu aja gitu. Jadi dari cerita itu tuh aku ngerasa ternyata tuh memaafkan tuh sebenarnya bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan diri, biar kita tuh ngerasa tenang, ngerasa tentram ketika kita ketemu sama orang ya kita biasa aja, nggak perlu kita sok-sok ngindar, nggak perlu sok-sok ngerasa nggak suka, sok-sok sebel gitu tuh melelahkan kayak gitu loh, gitu sih. Jadi
yang ditanyain Mas Andi tadi kayak gitu sih. Aku pernah baca ini buku tentang ilmu aura. Wah, apa itu? Apa isinya? Jadi gini, energi aura itu kan bisa bermuncul atau bisa muncul dari manusia. Dari manusia. Jadi ketika kita di kondisi apapun, aura itu akan memancar sesuai dengan warnanya masing-masing. Misalnya nih, ketika kita marah itu ada spesifik khusus warna tertentu gitu kan. Jadi punya Dan warna gitu. ada warnanya gitu kan. Dan itu bisa mempengaruhi lingkungan kita gitu kan. Misalnya kita marah gitu kan. Meskipun kita marah nggak kita tunjukkan gitu kan. Tapi di sekitar kita itu nanti akan membawa kayak law of attraction, ada magnet tersendiri gitu, hukum tarik menarik ada sendiri gitu kan. Termasuk juga musik juga, itu ada musik-musik yang misalnya dulu tuh ada musik klasik gitu. Musik klasik itu di not tertentu itu akan bisa memberikan energi yang khusus untuk kita, energi yang khusus untuk kita. Musiknya sekarang tuh banyak rancak rock gitu, itu kata musik yang energinya orang merusak katanya gitu kan. Ya, termasuk juga amarah ini, bagaimana kita bisa memanage, membuat kecerdasan emosi kita itu biar stabil ya, biar bagus, agar apa, satu, diri kita sendiri juga bisa terkendalikan, tentunya dengan aura-aura yang tadi positif tadi itu. Ketika kita juga diri kita bagus, lingkungan juga akan menyesuaikan dengan kita. Jadi itu pengendali magnet itu sebenarnya di tubuh kita masing-masing sebenarnya. Gitu. Ada tambahan Mbak Taufik? Iya, sentralnya kan, pusatnya kan ada di kita. Iya. Tinggal kita tuh mau mengikuti yang mana, tetap menuruti hawa nafsu untuk marah atau kita mengendalikan diri kita. Gitu. Dan apalagi kan di tubuh kita itu kan mayoritas air ya. Dan kita pernah pasti tahu penelitian air itu, ketika air itu dikasih kalimat yang positif, dia akan memunculkan kristal yang positif dan itu akan bagus. Tapi ketika kalimat itu negatif, akan negatif juga. Begitu sih dengan kita, ketika tubuh kita kan berarti air juga nih. Ketika kita di pikiran kita negatif, ya akan seperti terus dan akan merusak juga. Tapi kalau kita pikiran kita positif, insya Allah lah itu akan bisa membantu kita untuk jauh lebih baik lagi. Itu ya teman-teman semuanya, pertemuan kita. Pertemuan kita. Masa kuliah. Berasa tamu dia, tamu dosen. Oke, ada saya Destiono, Saya Amin, Saya Fitria. Dan saya Taufik. Insya Allah kita akan ketemu di Inspiring Method S di Sabtu depan. Tentunya di tema yang jauh menarik lagi. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.